Roma 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-29. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang-orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menentukan di awal kita dalam kandungan ibu kita. Dan Tuhan Yesus merancangkan segala sesuatu yang indah. Kita masing-masing punya panggilan atas kehendak Tuhan. Dan panggilan setiap orang beda-beda. Ada yang saat ini berada di ruang tunggunya Tuhan. Kenapa seseorang ada di ruang tunggunya Tuhan? Itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan talenta terbaik. Setiap orang dipanggilnya menurut talentanya. Dan orang ini telah dipilih dari semula sebelum dia ada. Jadi ketika kita dipilih Tuhan untuk menjadi kehendaknya, untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah itu sendiri, bukan berarti hidup kita tanpa masalah, bukan berarti hidup kita tanpa beban, bukan berarti hidup kita tanpa rasa khawatir. Tapi perlu diketahui dan perlu digarisbawahi bahwa rasa khawatir, rasa ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Itu adalah roh-roh yang akan melemahkan kita. Kita harus usir itu semua dari diri kita. Kita minta pengurapan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Ada sebagian orang, Roh Kudus sedang memperlihatkan kepada saya, ada sebagian orang yang seperti tercekam oleh masa lalu. Keburukan di masa lalu, kegagalan di masa lalu. Orang-orang ini kalau tidak bergerak cepat, dia akan terus menunggu di garisnya Tuhan. Dia tidak akan bergerak. Ada kuk yang dipasang di sana. Jadi apa yang perlu dilakukan orang-orang yang terlampau berfokus pada masa lalu? Masa lalu tidak membuat kita bisa mengubah sesuatu. Masa lalu adalah masa yang sudah pernah kita lewati. Yang ketika kita memutuskan diri kita untuk ada dalam kuasa perlindungan Tuhan, untuk kita disucikan oleh Tuhan, dikuduskan dengan kuasa darahnya, artinya kita terlahir baru. Diri kita yang lama sudah mati, digantikan diri kita yang baru. Dan Tuhan telah ada bersama kita. Tuhan telah memateraikan diri kita. Ketika kamu merasa memiliki kekhawatiran atau rasa takut yang berlebihan, ketahui itu bukan datang dari kerajaan Allah di surga. Itu adalah kuasa iblis yang sedang memerangkap dirimu. Kesedihan, kekalutan, itu semua kuasa iblis yang meliputi engkau. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? Untuk kita menarik fokus kita lebih kepada Tuhan. Roh damai sukacita, damai sejahtera, rancangan kebahagiaan itu adalah rancangan Tuhan atas hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan dari kekhawatiran. Kalau engkau kekurangan hari ini, milikilah fokus rasa kelimpahan di dalam Tuhan.
Tuhan akan memberikan apa yang kita miliki akan ditambahkan. Tapi apa yang tidak kita syukuri akan Tuhan kurangi. Itu sudah ada ayatnya di Alkitab. Kalian bisa cari. Segala sesuatu yang kita syukuri akan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kita. Tapi apa yang tidak kita syukuri akan Tuhan kurangi di sana. Maka rasa syukur itu bisa untuk makin menguatkan kita, untuk semakin membuat kita belajar bahwa Tuhan sudah memberikan hal terbaik yang harus patut kita syukuri. Aku melihat ada penjara. Di dalam penjara itu banyak sekali orang-orang. Di sini Roh Kudus sedang memberikan gambaran ada banyak orang-orang yang terperangkap dalam alam pikirannya, terperangkap dalam masalahnya. Dan Roh Kudus saat ini sedang membukakan pintu penjara itu untuk engkau. Engkau yang saat ini terpenjara, ada dalam masalah, ada dalam kesulitan, ada prahara dalam pernikahanmu. Roh Kudus sedang berusaha membuka kunci itu. Engkau harus terima Tuhan. Engkau harus fokuskan dirimu pada Tuhan. Bukan pada masalahmu. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Minta tuntunan Tuhan. Minta Tuhan ikut campur dalam hidup kita. Minta Tuhan pimpin. Engkau akan memperoleh damai sejahtera dan kemenangan. Apapun problemmu dalam hidup ini, Tuhan sudah menangkan di kayu salib. Hidup kita hari ini bukan berfokus pada besar atau banyaknya masalah dalam kehidupan ini. Karena setiap orang punya masalah. Fokus kita adalah pada Sang Sumber penghidupan. Dia yang sanggup memulihkan bahkan membalikkan keadaan kita. Fokus kita pada Kristus. Fokus kita pada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya melihat ada begitu banyak Tuhan tuh kayak turunkan berbagai aliran-aliran dari surga. Akan banyak orang-orang dijamah, akan banyak orang-orang yang dipulihkan. Dipulihkan secara spektakuler. Ada satu titik di mana pemulihan Tuhan itu terjadi secara dahsyat. Percayalah dan pegang ini dengan iman, bahwa pemulihan akan segera terjadi. Kamu sedang mungkin hari ini menunggu di ruang tunggunya Tuhan, tapi Tuhan punya janji untuk memulihkan dirimu, memulihkan kehidupanmu. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu nyata dan sanggup Tuhan buat